itu dari zaman 3 kerajaan. Nah, raja itu saya tahu namanya tapi lupa nih, karena mendadak sih. Raja itu melihat dia punya negaranya itu banyak masalah gitu. Hidupnya susah, banyak musibah dan sebagainya. Nah, raja ini melihat pemasukannya di istana itu berkurang karena pada saat itu musim kemarau. Jadi kalau masih musim kemarau, raja itu merasa ada yang sesuatu yang ada istimewa gitu. Kalau musim semi, raja itu mau melihat hidupnya pada kecukupan, sehat, pertanian semua subur, kan musim semi ya. Kalau biasa dipanggil tuh Imlek ya, mulai pada bertanam. Tapi kalau di musim panas itu cengbeng, itu musim panas. Ya. Nah, cengbeng itu atau musim panas itu terjadi banyak masalah, itu musibah. Misalnya perkebunannya itu tanahnya kering, nggak bisa tanam apa-apa. Udah gitu kelaparan di mana-mana. Berarti ada sesuatu yang istimewa nih. Begitu musim hujan, ternyata musibah banyak, banjir, longsor dan sebagainya. Jadi raja itu hidupnya susah. Pada musim salju, begitu ya musim salju, ada yang mati kedinginan, ada yang kelaparan dan sebagainya. Nah, raja ini merenung-renung, ada sesuatu yang dia mau minta berkah. Ya. Akhirnya dia ke gunung, di atas puncak gunung, di situ dia berdoa, dia meditasi. Raja sendirian jadinya, dari pengawal. Tidak lama setelah dia berdoa itu minta supaya ya rakyatnya itu makmur, alamnya itu semuanya subur. Hujan, hujan. Berarti ada yang kuasa nih, ya, ada yang raja yang berkuasa di langit. Maka disebut Sangti. Nah, dari situlah yang disebut namanya Sangti itu, dari ceritanya itu kalau dari situ. Sang itu atas, ya, Sangti itu di atas. Iwang Sangti, Raja Langit. Nah, jadi akhirnya nama yang kalau di sini panggilnya Tuhan, ya, kalau di sini panggil Tuhan. Nah, disitulah yang biasa orang panggil umumnya itu Tien, ya, Tien itu di atas. Nah, jadi akhirnya raja balik lagi ke istana. Nah, di situ bikin panggung yang paling tinggi. Setelah panggung paling tinggi, yang boleh sembahyang itu hanya raja doang. Nah, karena itu musim hujan, hasil panen itu semuanya dibuat persembahan. Ya, sayur, buah, apa semua seperti itu. Nah, begitu dia berasa itu ada sesuatu yang mesti istimewa, yaitu simbol kalau udara dari atas itu simbolnya pakai bebek. Kalau di sini pakai ayam, ya, pakai ayam. Tapi zaman dulu itu bebek itu bisa terbang, bebek Tiongkok, bebek Peking lah istilahnya, bisa terbang. Itu unsur udara. Unsur air itu ikan. Nah, unsur darat babi. Unsur panas
Longseng. Di sana dipanggil Samseng. Nah, cerita Samseng itulah ceritanya dari sini. Samseng itu adalah kalau kita orang ada meninggal itu persembahan itu ada babi, ayam, ikan. Nah, ceritanya itu dari situ. Saya pada suatu hari ya, pergi ke Tiongkok, ke Beijing, ya. Tempatnya itu ada sekarang. Namanya Tiantan. Hanya bisa yang sembahyang itu hanya raja, orang lain nggak boleh. Nah sekarang saya lihat di atas, jadi ada panggung di atas. Ternyata udah sekitar 3 kali renovasi dari zaman dulu sudah. Ya. Itu kan kalau dari 1632 ditambah 2222 sekitar 3000 tahun yang lalu. Jadi itu panggung tuh udah 3 kali diganti-ganti. Dulu dari bambu itu, terus dari kayu, nah sekarang dari beton. Nah di Beijing itu ada dari Beijing nggak jauh, kira-kira 15 menit, namanya Tiantan. Ya tuh, Tian itu atas. Jadi yang mengenai pelimpahan jasa versi Tiongkok adalah itu. Ya. Jadi kalau diambil dari kalau orang meninggal diambil dari persembahan itu juga pelimpahan jasanya. Ya pelimpahan jasa versi Tiongkok adalah kalau kita biasa sembahyang itu sembahyang samsen, ya, terus buah, sayur, apa aja itu versi Tiongkok dulu. Nah, kalau versi Mahayana itu ngambil dari Arya Moggallana. Ya, cerita Arya Moggallana mengenai dia bermeditasi untuk mencari mamanya. Dia cari di sorga, tidak ada. Ya. Akhirnya dia ke tempat surga yang ketiga, yaitu surga Yama. Yama itu adalah rajanya Suyama. Biasa dia orang panggil dia yang lokong ya, yang lokong. Jadi raja setan itu yang di surga. Mengenai mencatat umur seseorang itu sampai di mana dan ada di mana. Nah dikasih tunjuk begitu sama Raja Suyama di neraka. Nah Moggallana itu akhirnya ke neraka melihat mamanya. Ya. Mamanya itu kalau berbicara keluar api. Ya. Jadi lehernya kecil seperti jarum, jadi nggak bisa masuk. Begitu Mahamoggallana ini sebagai seorang yang sakti ya, sakti sekali. Dikasih makanan, begitu nganga keluar api. Jadi arang. Diusahain itu ya nggak bisa, tetap begitu. Akhirnya Moggallana balik lagi kepada Buddha. Nah, itu dia bertanya. Buddha menyatakan bahwa para bikunya lagi wasa. Setelah wasa selesai, kamu berdana untuk membacakan parita. Nah, pada saat itu Moggallana berdana pada para biku, 500 biku. Mereka tuh orang 500 arahat ini. Sembari bacain parita. Maka saat itu juga alam yang neraka itu kosong. Nah, cerita di sini itu begitu. Kalau Mahayana dia mempersembahkan itu begitu banyak makanan. Versi Mahayana ya, banyak makanan untuk mempersembahkan satu makhluk. Jadi kalau pas
malamnya dia mesti jatuhin malam. Kalau malam itu baru dia mempersembahkan itu pada semua makhluk, dilempar-lemparin itu. Itu versi Mahayana. Kalau versi Theravada ini cukup panjang ceritanya, ya. Itu Sigolawada, bukan, Tirokuda Sutta. Nah, di Tirokuda Sutta itu mengatakan Raja Bibisara itu, ya, mempersembahkan kepada Buddha dengan kata-kata, dengan persembahan makanan ini, semoga leluhur saya memperoleh kebahagiaan dan sanak famili saya memperoleh kebahagiaan. Nah, mata Raja Bibisara itu dibuka mata batinnya. Jadi dia bisa lihat, oh ternyata makhluknya itu yang di peta itu bisa makan. Maka itu makan, dia makan kenyang, dia sangat gembira, tubuhnya mengeluarkan cahaya. Tubuhnya kurang cahaya. Yang kedua adalah menggunakan air. Mereka ada yang mandi, ada yang minum dan sebagainya. Pada saat itu tubuhnya mengeluarkan cahaya lagi. Nah, yang ketiga mempersembahkan jubah kepada Buddha. Maka mereka pakai baju, ya, jadi bagus, terang, hilang. Nah, zaman sekarang itu Patidana. Ceritanya dari situ, Patidana. Nah, ini saya melihat makhluk yang petak ini dari mana gitu. Saya cari dapat. Itu ada di sutanya lain. Namanya Petawati. Jadi ada satu suta itu khusus makhluk-makhluk petak. Ada di situ Petawati. Ternyata makhluk yang dibebaskan dari orang Raja Bibisara, ya, itu pada zaman Buddha Pusa. Buddha Pusa yaitu Buddha yang ke-20. Buddha Pusa, Wipasi, Siki, Wawesama, Buddha Kusana, Buddha Konalangana, Buddha Kasapa, Buddha Gotama. 7 Buddha. Dia baru bisa ketemu dengan Raja Bibisara. Ternyata yang peta ini dulunya adalah juru masak, ya, juru masak wihara Buddha Pusa. Waktu itu datanglah yang calon Raja Bibisara, yaitu dia sebagai bendahara wihara Buddha Pusa. Nah, dia datang, lihat para buku ini kekurangan makan gitu, kurus-kurus, lemas-lemas gitu, gak ada semangat. Akhirnya dia danain itu untuk makan yang secukupnya. Lama-lama ternyata makanan itu kelebihan, karena para biku kan makannya terbatas. Di dapur itu jadi banyak. Nah, juru masak ini dibawa pulang nih masakannya yang kelebihan itu. Lama-lama sebelum dia persembahkan kepada biku yang dimasak itu, dibawa pulang. Akhirnya kekurangan makanan para biku itu. Nah, pada saat itu biku itu meninggal, itu calon yang sekarang Buddha Gotama. Biku yang Buddha Pusa ini muridnya nih ada di Buddha Gotama. Jadi ada. Nah, yang juru masak ini inilah jadi hantu kelaparan di zaman Buddha Gotama. Itu ceritanya dari situ. Pada suatu hari, pada zaman Buddha Pusa, Buddha Kasapa, Buddha Gotama, peta ini meminta kepada Buddha Kasapa untuk dapat limpahan jasa. Nah,
Udah Kasapa itu bilang, oh kamu tidak bisa pada zaman Buddha Busa, nanti gitu. Pada zaman Buddha Gautama, ya, kamu akan ketemu dengan Raja Bimbisara, disitulah kamu bisa akan bebas dapat limpahan jasa. Nah, dalam pengertian itu, ya, kalau saya ini pernah ya, geser sedikit ya. Saya pernah makan sama seorang biku yang disiplinnya tinggi. Jadi begitu kita makan meja gitu. Nah, makan meja itu biku, kalau udah sediain makanan ini, sediain. Ini teman pada nyomot, ya, teman pada nyomot, ambil, biku diem, dia tutup piring. Saya heran. Oh, ternyata dia ambil ceritanya dari sini. Kalau dia ambil itu makanan, maka kamu akan calon jadi petra, hantu kelaparan. Nah, dari situ saya baru tahu bahwa sekarang ini kan pada berdana kepada makanan kepada Bante, ya kan? Nah, saya pernah nanya, ya kan lagi saya bilang begini, kamu cara tuh masak supaya enak, kamu bilang apa sih? Ya saya sih bilang, saya cobain dulu deh supaya enak gitu. Nah itu letaknya bahwa yang kamu persembahkan itu istilah bekas kamu, bukan untuk biku. Dan dia bilang kan, saya mau cobain dulu. Nah, kata mau cobain itu jangan keluar. Gitu. Itu kan sebelum kita belum cobain itu enggak pikiran udah bisa bicara nih. Supaya makannya enak. Kalau kita mau berdarah ke Bante, ya, saya pernah dikasih tahu. Udah ya masak aja. Masak nggak usah pikirin yang lain. Pokoknya rasa happy. Sebelum kita masak atau potong-potong itu happy untuk berdarah pada biku. Waktu kita masak kita happy untuk biku. Setelah kita selesai kita berdana happy untuk dana kepada biku. Itu yang betul-betul, yang paling betul. Karena di situ namanya pikiran ya. Pikiran itu pengen mau tahu aja gitu. Kalau kita berdana ke Bante, ya di wihara, itu bisa 10 macam. Dia ngambil comot. Yang kita bikin supaya enak ini udah gak ada rasanya. Dia kan kita kalau bilang ke wihara kan pada Bante kan dia copot semuanya. Rasa asin, rasa manis dan segala macam itu udah kecampur semua di situ. Jadi kita berasa buat bikinnya enak sekali udah hilang. Nah di situ kalau mau berdana kepada Bante yaitu 3 tahap itu. Sebelum dalam pikiran lagi motong itu udah happy, masak happy, berdana udah happy untuk berdana kepada biku. Itulah kalau dilihat dari Ratana Sutta, ya, itu berdana kepada biku sangha itu pahalanya besar. Ya. Jadi mau berdana apa aja gitu. Nah, jadi pikirannya sangat akal. Itu akal. Karena di Dhammapada itu Dhammapada ke-1 itu pikiran adalah segala hal. Gitu. Nah, dalam ini udah jam berapa ya? 10 menit lagi Romo. Oh, ya udah tanya jawab aja deh ya. Ya. Aku mau kasih minum megangin terus tuh. Oh, terima kasih Nananya, kamu budaya. Sudah selesai. Ya udah tanya jawab deh. Yang mau nanya sembahyang, limpahan jasa. Versi Theravada, Mahayana dan Tiongkok boleh. Romo, tanya deh. Ya. Romo, sebenarnya kita sembahyang itu, Romo sebenarnya kita sembahyang itu
itu kalau menurut Theravada kan udah nggak ada kan itu mendiang-mendiang itu kan udah langsung reinkarnasi lagi kan. Sebenarnya udah nggak ada kan? Apa Baik. masih ada? Udah, Jadi bingung jawab saya. ya. Kalau di Dhammapada atau di satu sutta ya, tentang seseorang itu sudah meninggal langsung lahir di suatu tempat, ya tergantung dari pada saat itu dia di dalam pikiran itu apa. Misalnya kan orang meninggal kan berbagai cara, berbagai versi. Ada yang dia sakit karena koma, kan itu baik deh, nggak ada pikiran. Ada juga orang meninggal ketabrak reak, pasti ke neraka itu. Nah, ada juga orang sakit, ya rasa menjerit-jerit itu sakit, meninggal, itu pasti ke neraka. Ada juga yang saya pernah ya, saya punya family, itu mamanya sebelum dia meninggal diminta emas batangan Oh, iya. satu genggam. Oh, itu. Dia genggam keras, meninggal masih susah dibuka itu Oh, ya. pasti ke neraka tuh. Loba ya Romo. Nah, di dalam satu sutta lagi ya, di dalam sutta itu bahwa seorang meninggal itu pada saat itu namanya Raja Pasenadi di suatu desa Kosala. Istrinya Samawati. Nah, istrinya ini melihat raja termenung. Ini saya nanti ceritain nyambung ke situ ya. Ceritain nanti nyambung ke situ. Nah, Samawati ini begitu lihat raja termenung, dia tanya, Bagawan, kenapa Anda termenung? Saya memiliki sayembara untuk berdana kepada Buddha. Tetapi saya kalah terukur. Saya mau kasih baju yang begini, mereka lebih banyak lagi. Akhirnya kalah terus. Nah, ratu ini namanya Samawati berpikir, udah kamu kasih berlian satu kepel besar berliannya. Kalau dalam peraturan raja itu tidak boleh lebih besar dari raja dananya itu. Nah, disitulah pemulanya. Kebaikannya perbuatan baik itu Samawati itu di situ. Pada saat dia meninggal, dia pernah berbuat salah pada raja. Jadi begitu dia meninggal, rasa kecewanya itu muncul, langsung masuk ke neraka. Langsung masuk ke neraka. Nah, kenapa dia kan pernah berbuat baik, kok bisa langsung ke neraka? Nah, pada saat itulah pikiran dia itu rasa kecewa atau kecewa lah. Dia pernah berbohong kepada raja, langsung masuk ke neraka. Raja ini bertanya kepada Buddha pada hari pertama. Buddha tidak menjawab, diam. Hari kedua ditanya diam, 3, 4, 5, 6. Pada hari ke-7 Buddha baru menjawab bahwa istri kamu terlahir di surga Tusita. Tusita tuh 4 tingkat ya. Catur Mahajika, Awatunsa, Tusita, Suyama dan Tusita. Tusita ini kan tingkatannya bodhisattva semua gitu. Nah, raja itu senang ya bahwa dia terlahir di sana. Nah, murid Buddha ini bertanya bahwa hari pertama Buddha tidak menjawab sampai 6 hari. Kenapa gitu ditanya muridnya? Dibilangin bahwa waktu dia meninggal, dia terakhir di neraka. Karena perbuatan baik dia itu, nah dia bisa meninggal lagi langsung lahir lagi di alam lain. Di dalam pengertian 49 hari, ya, minggu pertama itu 7 hari, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan kelima.
Kalau minggu pertama itu 7 hari kita bacakan parita, kita bacakan parita. Kalau memang dia terlahir di alam hantu, ya, dia pulang ke rumah, dia dengarkan pembacaan parita itu. Kalau dia sering nih baca parita, muncullah membacakan parita. Pada saat itu dia meninggal dan terlahir kembali. Nah, kenapa pakai 49 hari? 49 hari, pas hari 49 itu hari yang ditentukan, yaitu dia Lahir di mana? di alam baik misalnya. Nah, kalau di alam baik, ya itu kan tergantung dari karmanya dia sendiri. Ya, kalau karmanya dia memang lebih kuat kejahatannya, maka tidak berubah. Tapi yang orang yang hidup ini membuat pesta 49 hari itu. Yang hidupnya ini loh, bukan yang meninggal. Yang hidupnya ini membuat suatu pesta. Misalnya keluarga kita ini yang anak-anaknya gitu ya, merasa papanya terlahir di alam liu balik, atau gampangnya gini. Kita dandan rumah nih, dandan rumah dari jelek menjadi bagus, menjadi mewah dan senang. Udah deh, saya mau tinggalin, bikin acara pesta rumah baru. Nah, seperti itu yang 49 hari itu. Jadi kalau yang tadi pertanyaannya itu, seorang itu meninggal dan dia bisa berubah lagi. Kalau dari suta ya. Gitu. Ada lagi satu cerita lagi ya, mengenai seorang itu meninggal langsung terlahir dan dia bisa balik lagi pulang ke rumah menemui papanya, yaitu seorang brahmana ya. Anaknya ini sangat baik ya. Begitu dia mau meninggal, Buddha melihat bahwa siapa kira-kira kali ini dia mau tolong. Ternyata Allah Buddha Lima Tahuta. Akhirnya dia datang ke rumah anak ini, ya, karena papanya orangnya pelit sekali. Anak ini nggak boleh, orang menengok tuh nggak boleh di dalam rumah dia. Kalau orang lain kalau masuk lah gitu, dia taruh anaknya sakit itu di depan pintu. Nah, di situ Buddha muncul dan mengeluarkan cahaya. Anak itu kaget dan dia baru bangun, langsung dia namaskara, meninggal. Pada saat itu dia terlahir di surga tingkat kedua. Ya, begitu pas dia tahu dia ada di surga, dia turun lagi ke bawah, melihat jasadnya masih ada. Gitu. Itu cuma hitung berapa detik gitu. Jasadnya masih ada. Dan dia melihat jasadnya dia masih ada di situ. Dan dia mendengungkan kepada papanya. Papanya dia kayak udah terakhir di surga dan dia jadi dewa. Itu jadi anaknya seperti umur 17 tahun. Muda, jadi Buddha alami. Dan sangat ganteng, bersih. Nah, papanya dia tidak percaya, lu kan orang lain, mana gua kenal gitu. Nah, akhirnya ditanya lah, begini deh, kamu cari barang yang biasa kamu simpen, umpetin gitu ya, di mana barangnya? Nah, dia masuk ke dalam, dia taruh di bangku, di bawah bangku cuma enaknya dia, dikasih lihat papanya akhirnya percaya bahwa anaknya itulah anaknya sendiri gitu. Nah, itu yang orang meninggal langsung lahir di surga dan dia bisa pulang lagi ke rumahnya lagi. Jadi kalau orang yang biasa perbuatan baik yang cukup tinggi, lagi kita sembahyang di rumah duka tuh, dia datang, bisa dia datang. Nah, itu yang cerita gitu pada hari itu juga. Ya, itu bisa dimengerti ya mengenai orang meninggal langsung. Dia kan begini, saya kan belajar agama ya. Detik-detik meninggal dan lahir kembali. Itu
kecepatannya nih menurut Buddha, kalau kita lagi merem terus melek lagi, itu lebih cepat itu kita lahir. Lebih cepat itu. Sebelum kita buka mata, kita udah lahir. Seperti lilin udah hampir mau mati nih. Duplak, plak, plak. Ambil lilin satu lagi, tinggal nyambung. Nah seperti itu kecepatannya. Dia meninggal langsung lahir. Cuman pindah batin, batinnya doang pindah. Begitu lampu lilinnya mati, yang ini nyala. Cukup gitu. Nah, ada lagi? Abang nanya Bang. Ya. Kan kita berdana nih sama Bante makanan biasa kan kalau pagi sekali itu dana makan buat Bante. Selesai Bante makan biasanya kan orang-orang suka nyebutnya ini